Misteri cowok berjaket merah dan pakai helm di penangkapannya Saiful Jamil sama asistennya kemarin. Kata polisi dia itu bukan anggota. Nah terus siapa? Kalau dia cuma masyarakat sipil yang cuma lewat doang terus dia kesel, masa dia bisa sampai gedor-gedor gitu, terus dia bisa masuk ke dalam mobil, jambak-jambak sama mukulin asistennya si Saiful Jamil, udah gitu ngomong pakai bahasa-bahasa yang kasar lagi. Ya maksud gue, masa polisinya nggak tahu kalau dia bukan anggota, masa kagak dilarang? Kan di situ ke TKP, jadi bingung gue. Dan sampai sekarang nih, masa iya belum ketangkap? Sesusah itu apa? Lah paling nggak kan kalau misalkan nih orang ketangkap nih pakai baju merah sama pakai helm, kita kan bisa tahu dia itu sebetulnya siapa. Soalnya bukan kenapa-napa nih, akhirnya masyarakat kan berpikir yang aneh-aneh, termasuk gue. Gue berpikir, buset, masa polisi nangkapnya begitu banget? Ya kayak gitu maksud gue, cuma gara-gara tuh dia orang. Nah kalau menurut lu gimana nih tentang kasus yang satu ini nih? Coba gue pinta pendapat lu di kolom komentar. Salam sober, salam waras, dan terus berkarya tanpa narkoba. Karena memang hasilnya yang bersangkutan negatif narkoba, nanti kita akan kembalikan yang bersangkutan kepada pihak keluarganya. Saudara SJ ini dari awal berada di mobil tersebut, jadi berdasarkan pengakuannya ketika yang bersangkutan melaksanakan ibadah sholat zuhur di salah satu masjid di wilayah Kedaung Kaliangke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ, yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini, dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga video, Saiful Jamil menjalani serangkaian pemeriksaan selama 2 jam di Laboratorium Bidokes Polda Metro Jaya pada Sabtu dini hari. Hasil tes urin negatif narkotika. Dicek apa aja? Termasuk rambut juga. Penangkapan Saiful Jamil dan juga asistennya di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, yang juga viral di media sosial pada Jumat kemarin. Dari penangkapan tersebut, polisi menetapkan 2 orang tersangka, yakni asisten Saiful Jamil serta 1 orang lainnya yang merupakan bandar. Steven serta Rifandi resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dan juga Steven merupakan asisten pribadi dari Saiful Jamil. Kapolres Metro Jakarta Barat mengatakan video yang viral di media sosial merupakan bagian dari upaya pengungkapan narkotika yang tengah didalami oleh Kepolisian Sektor Metro Tambora, Jakarta Barat. Petugas kepolisian mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkotika antara tersangka Rifandi dan Steven di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dan usai melakukan transaksi, aparat mengikuti kendaraan yang dibawa Steven dan hendak memberhentikan di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Namun tersangka Steven sempat beberapa kali melarikan diri dari kejaran petugas kepolisian dan warga yang sempat membantu melakukan pengejaran. Yang viral akhir-akhir ini atau detik-detik ini adalah warga, oknum warga yang diklaim itu ikut melakukan penangkapan, masuk ke dalam mobil, bahkan melakukan pemukulan nih terhadap salah satu tersangka. Kan tidak dibenarkan. Kalau polisi mungkin ada undang-undang. Betul. Kalau ini namanya main hakim sendiri gitu ya. Warga apa urusan? Apa urusannya? Tapi udah diamankan juga belum warganya? Nah itu dia. Mudah-mudahan sih identitasnya sudah diketahui ya, agar juga bisa segera diamankan. Kasus Saiful Jamil ini benar-benar heboh, ya.
Setelah keluar lagi statement dari seorang perwira polisi, Kapolres Jakarta Barat mengatakan kalau itu bukan anggotanya, berarti bukan anggota kepolisian. Nah, kalau bukan anggota kepolisian bisa melakukan hal seperti itu di depan umum, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Sementara katanya mobil itu adalah target TO, berarti polisi ada di situ banyak, minimal satu tim lah yang ditugasin. Nah, kalau satu tim yang ditugasin ada orang luar yang masuk, masa timnya diem aja? Sebelum tim itu bergerak, ada orang yang bergerak duluan, tangkap dong orang yang bergerak. Kenapa? Bisa membatalkan rencana atau tugas polisi untuk melakukan penyergapan terhadap TO, Pak. Aneh, Pak, pernyataan Bapak aneh. Jujur, saya sebagai warga negara Indonesia gak habis pikir, heran gitu loh, kok bukan anggota saya, berarti bukan anggota kepolisian. Nah, sekarang kalau polisi berbicara seperti itu, gue minta Saiful Jamil, Pul, lo ngomong, Pul, yang nangkap lo siapa? Polisi apa tukang ondel-ondel, apa tukang cilok, apa tukang batagor? Lo ngomong, Pul. Ini kan harus klarifikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pihak polisi. Gitu. Lo ngomong, Pul, lo sampaikan yang nangkap lo polisi, yang bertindak kasar sama lo polisi apa bukan? Ngomong, Pul, jangan takut, ini negara hukum. Kita dilindungi oleh negara kok. Kalau kejahatan ditutup-tutupin, makin banyak orang jahat. Kalau orang baik, orang benar gak berani bersuara, hancur negara ini. Ngomong, Pul, jangan diam aja lo. Masyarakat belain lo, simpati sama lo. Lo ngomong, yang nangkap lo polisi apa bukan? Ya, kalau memang ini terjadi yang dilakukan oleh bukan polisi, ya polisi juga harus bereaksi cepat dong. Jangan ngulur waktu, jangan cari orang tukar kepala, disuruh mengaku bahwa dia yang melakukan ini. Ini kan udah kecurigaan masyarakat seperti itu, Pak. Dan saya minta juga Pak Kapolri tegas, kenapa sih, Pak? Kalau semuanya pada nggak jujur, hancur, Pak. Kan aneh nih. Kejujuran itu nomor satu dalam hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan bernegara, beragama. Pondasi hidup kita itu kejujuran.